Darah tinggi naik. Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi. Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Oke, kembali Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Berbagai kontroversi kemudian memunculkan wacana polisi masuk ke kementerian aja, spesifik Kementerian Dalam Negeri. Komentar Anda? Ya, wacana itu memang harusnya dibuka terus ya, karena di beberapa negara memang kepolisian ini berada di bawah kementerian gitu, entah itu di Kementerian Dalam Negeri, entah di Kementerian Keamanan Publik seperti itu. Terkait dengan wacana dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri, saya sih sebenarnya tidak setuju ya, apalagi kalau dikembalikan di bawah Panglima TNI, itu adalah kemunduran dari reformasi gitu. Kalau saya melihat selama ini pasca reformasi itu kepolisian seperti yang disampaikan Mas Muradi tadi, bahwa kepolisian adalah lembaga yang paling diuntungkan gitu loh. Tetapi pergerakan waktu, dinamika sosial politik berkembang, kepolisian ini kan seolah-olah semakin disedot dengan godaan-godaan para politisi. Saya melihatnya seperti itu. Akhirnya memunculkan perselingkuhan antara polisi dan politisi gitu loh. Oh, yang mengganggu politisinya ya? Yang mengganggu politisinya, karena kalau melihat selama ini pasca reformasi, godaan-godaan itu terus ada gitu. 2004 yang lalu juga pernah ada gitu, salah satu Polres mendukung salah satu calon capres misalnya seperti itu, dan itu terus bergulir, dan memang 2019 dan 2024 bahkan pilkada ini itu terakumulasi dan semakin masif dan semakin terbuka. Saya prihatin lah dengan munculnya parcok ini, karena saya melihat ini mendegradasi moral kawan-kawan di kepolisian yang masih memiliki integritas, profesionalisme seperti itu. Makanya memang upaya tadi kembali ke Kementerian Dalam Negeri pasti akan memunculkan resistensi juga di internal kepolisian gitu loh, karena kondisi sekarang ini bagi kawan-kawan kepolisian sudah sangat nyaman gitu loh. Kalau sesuai dengan perundang-undangan TAP MPR memang tidak bisa masuk lagi kepolisian, masih harus di bawah presiden seperti itu. Hanya saja ada peluang yakni dengan pembatasan kewenangan kepolisian itu dengan meningkatkan lembaga kepolisian nasional yakni Kompolnas, yang sekarang ini nyaris hanya menjadi subordinasi kepolisian seperti itu, karena berada di bawah undang-undang kepolisian, subordinasi. Oke, baik. Kembali Bung Adian. Jadi setelah kontroversi begini, PDI Perjuangan memandang gimana? Polisi ini mau ditempatkan di mana? Saya jawab dulu Kompolnas tadi. Silakan. Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada beberapa kemungkinan. Memang dia berharap orang datang ke kantornya, bawa surat menyurat dan sebagainya, atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari apa yang diantarkan. Karena Bawaslu katakan ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Itu clear. IPW November 2023, Indonesian Police Watch itu mengatakan ada pemanggilan 176 kepala desa. Diperiksa dalam 3 hari. Berarti rata-rata per hari 58 orang, per jam 2,5 orang diperiksa. Setelah pemeriksaan dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu berjalan ini, tidak ada follow up-nya sekarang. Dan itu terjadi di mana-mana. Apakah itu tidak perlu kita pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Perlu dong. Kalau pertanyaan itu lahir, kenapa mereka jadi salah? Kok kalian curiga pada kami? Nggak bisa dong. Peristiwa itu melahirkan banyak pertanyaan. Ketika rakyat bertanya, artinya mereka peduli pada bangsa ini. Apa pertanyaan tadi? Posisinya mau di mana terusan? Begini. Sekarang orang bilang kalau polisi kembali di bawah TNI itu tidak sesuai. Sebentar dulu. Itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Betul. Ya. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah Kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan?
Karena tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di Presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Oke. Nah kedua memisahkan antara TNI dan Polri. TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Mau ditempatkan di mana polisi, di bawah kementerian mana, apakah di bawah presiden, nggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. 3 hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu, tidak ada. Oke. Tapi bukan Bu Mega, Bung Adian, yang kemudian memisahkan polisi di bawah presiden. Loh, itu undang-undangnya berkata seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah itu amanat reformasi? Tidak. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI. Karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Kan itu. Nah, kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak situasi sekarang, kita periksa dong. Apakah cerita itu lahir dari Pak Deddy Sitorus? Enggak. Dulu Kemenhannya siapa? Lemhanas. Kemenhan, Pak Riyad Mizat bilang baiknya polisi di bawah Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara kepolisian itu di bawah Kemendagri. Itu bukan Pak Deddy Sitorus yang bicara, itu Kemenhan, Pak Riyad Mizat. Lalu Gubernur Lemhanas siapa tuh? Agus Wijoyo. Pak Agus Wijoyo, dia katakan begini, baiknya kira-kira ya, kalau salah dikoreksi, baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI di bawah Kemenhan. Masa TNI di bawah Kemenhan, kepolisian di bawah presiden, itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Oke. Dan banyak termasuk kata BRIN. Badan Riset Republik ini juga bilang seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa sekarang kemudian salah nggak boleh. Loh, Menhan ngomong begitu, Gubernur Lemhanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara Deddy Sitorus, seolah-olah tidak boleh, salah. Apa? Jangan, ini tidak fair. Oke, ini tidak fair. Pak Riyad Mizat Triakudu ya waktu itu ya, berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Menhan. Oke. Gubernur Lemhanas berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Gubernur Lemhanas. Kenapa itu kemudian tidak kita lihat sebagai bagian dari sejarah untuk berbicara kepolisian di bawah kementerian? Ini bukan persoalan setuju tidak setuju dulu. Tapi kita bicara latar belakangnya dulu dong. Bahwa itu tidak ujuk-ujuk begitu, ada sekian banyak perdebatan tentang itu. Nah, kalau kemudian dia di bawah mana, itu tergantung bagaimana polisinya. Gitu loh. Ada banyak kasus kekerasan. Oke, nanti kita bahas ya kekerasan segmen ketiga ya. Kita Gufron dulu dong menjawab. Enggak, kasih kesempatan dia dulu lah. Jadi ada sinyalemen bahwa Kompolnas itu subordinat dari kepolisian. Saya kira itu saya mau nanggapin Bang Adian dulu ya tadi gitu ya. Tadi kan pertanyaannya kan ada nggak laporan aduan yang masuk ke Kompolnas? Nggak ada, Anda bilang. Sejauh yang saya tahu sampai hari ini, kalau bicara berdasarkan misalnya aduan laporan yang masuk lewat saluran-saluran yang ada di Kompolnas, sampai hari ini kita belum terima. Kalaupun ada, pasti kita akan respon lewat saluran-saluran mekanisme pengawasan-pengawasan yang ada. Itu memang bagian dari tugas kita gitu ya. Di luar itu yang kedua, apakah kita juga kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Jadi lu duduk kan kita berdasarkan laporan aduan. Kalau kita bicara mekanisme yang maksudnya saluran-saluran yang ada di Kompolnas, kita sudah ada. Nah, yang kedua di luar itu, apakah kita juga memberikan perhatian terhadap persoalan netralitas, profesionalitas aparat dalam penanganan pemilu? Kita juga melakukan itu. Waktu kita kunjungan ke daerah, melakukan pengawasan, kita selalu atensi masalah netralitas, gitu loh. Dan kita juga bilang, pastikan aparat kepolisian netral, dan kalau ada dugaan ketidaknetralan, penyimpangan atau keberpihakan pada paslon tertentu. Satu pertanyaan boleh? Gitu loh. Satu pertanyaan. Silakan. Apa? Dengan data-data yang dikeluarkan Bawaslu, dengan peristiwa-peristiwa pemanggilan kepala desa segala macam yang menurut IPW, bagaimana menerjemahkan proses penyidikan dan penyelidikannya segala macam 58 orang dalam satu hari. Oke. Mau nggak bersuara Kompolnas? Ya kan kita juga
dalam merespon satu isu kan kita juga butuh baca ya kan bukti-bukti yang ada. Silakan sampaikan ke kita, laporkan ke kita gitu ya. Kita akan kaji kasus-kasus yang ada, kita analisis dan kita akan suarakan kalau memang betul ya dugaan-dugaan tadi ada didukung oleh bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi kita akan berbagai itu, macam gitu. berita, berbagai macam peristiwa yang sudah dipublikasikan oleh media-media mainstream dan non mainstream segala macam tidak dianggap sebagai sesuatu kan yang kita perlu kita bicara cermati. tentang pembuktian. Bukan. Gitu loh. Tidak. Bukan narasi, bukan Tidak. maksudnya bukan analisis gitu ya. Ini bukan narasi, ini peristiwanya ada. Tinggal kita mau aktif bertanya, mendatangi, investigasi, atau duduk sebagai tuan di belakang meja. Tinggal itu pilihan kita. Kenapa? Ini Bawaslu sudah bicara. Ya, Oke, oke. IPW sudah bicara. IPW itu NGO ya, IPW itu. NGO, tidak dibayar oleh negara. Dia lebih aktif. Dia bilang ini melanggar undang-undang. Oke. Kenapa Kompolnas? Tidak, gitu loh. Oke, baik. Kita tanya Muradi lah. Mur, jadi coba, gimana nih penyelesaiannya? Ini isu politik atau isu problem undang-undang penempatan polisi atau gimana? Jadi kalau tadi ya mau di bawah Pak Kemdagri pernah jadi menteri juga pernah jadi menteri komando juga pernah. Semuanya sudah pernah. Sudah pernah semua. Sudah pernah. Tapi saya tuh lupa ada 3 hal yang saya kira kenapa polisi ada di bawah presiden. Ada 3 hal yang saya kira yang nggak semua negara punya. Ya, pertama itu namanya birthright. Hak lahir. Hak lahir polisi itu kombatan. Dia ikut berjuang untuk NKRI. Yang kedua itu yang juga nggak dimiliki oleh banyak negara adalah dia juga berkaitan dengan apa? Dengan kontribusi dia sebagai 3 pilar, Pak. 3 pilar fungsi kepolisian. Yang mungkin di banyak negara cuma 2 atau mungkin cuma 1. 3 pilar itu 3. 1 Harkamtimas. Yang kedua Kamdagri. Yang ketiga bicara soal Gakum. Nah 3 ini melekat di polisi. Ada Kamdagri yang kemudian dipermasalahkan sama Adian tadi. Bahwa polisi dengan politik urusannya. Nah yang ketiga yang perlu saya garis bawahi juga bahwa posisi polisi Polri hari ini adalah itu berdasarkan pada proses perjalanan dari polisi sendiri. Berkali-kali dicoba dibawa kementerian, jadi kementerian itu tidak sakti. Ya kalau saya nyebutnya Mas Bambang nih, tidak sakti dia kerap kali kemudian terjebak dalam situasi yang buat mereka dilema. Konflik dari mulai tahun 52, 56, 57 kemudian Kapolri yang pertama ganti dan segala macam itu kenapa? Karena proses politiknya proses panjang. Nah yang ketiga yang saya kira penting untuk digaris bawah adalah posisi polisi hari ini adalah itu sebuah proses panjang dari perusahaan reformasi Polri. Ada misalnya buku biru. Saya termasuk yang kemudian ikut belajar itu juga waktu itu. Jadi kemudian ternyata dari berbagai fase itu yang pas berkata dia yang 3 tadi adalah di bawah presiden dengan asumsi bahwa posisi ini itu yang paling ideal dalam artian dia minim. Karena saya tadi ya kementerian tadi. Saya punya analogi Mas Budiman ya. Analogi kalau misalnya polisi di bawah Kemdagri. Saya analogi adalah itu kayak macan dikasih sayap, Mas. Bayangin punya alat politik juga punya alat keamanan. Ngeri sekali kalau itu di bawah Kemdagri. Oke. Artinya apa? Sesungguhnya sebenarnya hari ini sudah clear. Hanya memang problemnya adalah saya setuju dengan Adian tadi bahwa polisi harus membatasi diri. Kemdagri jangan terlalu jauh. Ini Kemdagri ini kan terlalu jauh, kemudian tanda kutip seolah melayani orang per orang bahkan elit per elit. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena konteks ini juga terjadi di banyak negara. Oke. Baik, Mas Bambang. Ya. Jadi selain urusan tidak netral atau dalam tanda petik ya dalam konteks pilkada, tapi juga ada problem overkapasitas, ada juga bentuk kekerasan oleh anggota kepolisian. Apa sih analisa Anda ya? Ada kasusnya banyak ya. Kelibatan narkotika, polisi tembak rakyat dan lain sebagainya. Tapi analisanya setelah jeda berikut ini. PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam Pilkada serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan